Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Regina Digustika. Saya mahasiswa dari Tadris Bahasa Inggris dari Yayan Batu Sangkar TBI 6C dengan NIM 1730104062. Saya akan melakukan ujian akhir semester etika profesi, dan dalam hal ini saya memilih materinya adalah soft and hard skill guru. Kenapa saya memilih ini? Karena soft and hard skill guru ini saya ingin mempendalami apa yang dimaksud dengan soft and hard skill dalam untuk menjadi seorang guru. Baiklah, saya akan memulai menjelaskannya. Hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Biasanya perusahaan mencantumkan persyaratan hard skill pada lowongan pekerjaan. Dengan memiliki hard skill yang sesuai dengan permintaan perusahaan, maka pekerja bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Hard skill mencakup pengetahuan dan keahlian spesifik yang dibutuhkan seseorang agar bisa sukses dalam pekerjaan. Contoh dari hard skill adalah pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, keuangan, matematika, hukum. Kenapa di dalam pemrograman komputer kita harus menggunakan hard skill? Karena hard skill adalah kerja keras. Di dalam suatu kerja nyata, tepatnya kerja nyata hard skill tersebut. Jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai seorang calon pendidik, maka kita harus mampu menulis, akunting, keuangan, matematika ataupun hukum. Jika seseorang tidak bisa di dalam matematika, tetapi dia bisa di dalam desain web, dia tidak bisa juga dikatakan memiliki kemampuan hard skill karena tidak memenuhi syaratnya. Sedangkan jika seseorang telah mampu melakukan seluruh contoh dari hard skill tersebut atau syarat dari hard skill tersebut, maka dia bisa baru dikatakan sebagai seorang yang memiliki keahlian dalam hard skill. Contohnya kan pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, keuangan, matematika, hukum. Itu yang dicontoh dari hard skill. Hard skill bisa dilihat dari IPK seorang mahasiswa. Jika IPK-nya tinggi, berarti dia menguasai bidang studinya dengan baik dan sebaliknya. Jika IPK-nya rendah, mungkin siswa tersebut tidak memahami materi yang diajarkan dosen tersebut. Tapi sebaliknya, jika IPK-nya tinggi, mungkin kemungkinan besar mahasiswa tersebut memiliki daya tangkap yang cepat, ataupun jika bukan hanya daya tangkap, cuman pemahaman yang tepat. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Dan hard skill lebih berorientasi untuk mengembangkan IQ. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu teknologi dan keterampilan teknis dalam mengembangkan IQ yang berhubungan dengan bidangnya. Baiklah, itu dari hard skill, maka saya akan menjelaskan lagi dengan apa itu soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan secara maksimal untuk kerja seseorang. Dengan demikian, atribut soft skill meliputi nilai yang dianut, motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan juga sikap. Contoh dari soft skill adalah 1. Kemampuan berkomunikasi. Maksud dari kemampuan berkomunikasi ini adalah seseorang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Contohnya bisa berpikir positif, bisa berkomunikasi di sini maksudnya seseorang tersebut bisa menggunakan di dalam Minang kan memiliki 4 kata. Kata mendaki, kata menurun, kata mendata, kata melereng. Jadi seseorang tersebut sudah mampu menggunakan 4 kata tersebut. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Yang ketiga kepemimpinan. Yang keempat berperilaku baik. Yang kelima kerja tim. Yang keenam etos kerja. Maksud dari berpikir kritis ini adalah seseorang tersebut mampu berpikir walaupun misalnya kan di dalam darurat. Ada juga seseorang lain yang di dalam darurat tersebut misalnya dalam mengerjakan tugas asal bikin saja karena tidak bisa berpikir kritis.
Jika ini yang dilakukan salah atau betul, jika ini yang dilakukan salah apa benar. Jadi yang ketiga yaitu kepemimpinan. Seseorang tersebut mampu memimpin orang lain. Bukan hanya mampu memimpin orang lain, tapi mampu memimpin dirinya sendiri. Memimpin maksudnya adalah melakukan apa yang wajib, yang patut dilakukan, dan meninggalkan yang tidak bisa, yang tidak patut dilakukan. Seperti contohnya, seseorang tersebut tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukan, berarti tidak bisa dikatakan dia seorang kepemimpinan. Namun jika dia tahu sholat itu wajib, dia melaksanakan sholat dan mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat, maka dia bisa dikatakan dengan kepemimpinan yang baik. Yang keempat yaitu perilaku baik. Perilaku baik maksudnya adalah bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang banyak disukai orang lain. Contohnya saja bisa membantu orang lain, dan banyak lagi perilaku baik yang bisa dilakukan. Pentingnya hard skill dan soft skill dalam dunia kerja. Hard skill dan soft skill penting untuk dimiliki dalam dunia kerja secara seimbang. Berbeda jenis pekerjaan, maka akan berbeda pula jenis hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Dan begitu juga dengan proporsinya. Sebagai pekerjaan seorang direktur akan membutuhkan komposisi soft skill dan hard skill yang sangat seimbang. Dibandingkan dengan pekerja kasar yang seperti kuli panggul misalnya, yang lebih banyak proporsinya hard skill ketimbang soft skillnya. Jadi di dalam pentingnya hard skill dan soft skill ini, contohnya saja seorang manajer, dia lebih harus menyeimbangkan antara soft skill dan hard skill. Jika dia mampu soft skill, maka dia harus mampu juga hard skill, karena dia akan mengelola sebuah perusahaan. Namun jika dia hanya seorang kuli bangunan, maka dia juga butuh soft skill, namun lebih mementingkan hard skill karena ini kerja keras. Jadi dia juga membutuhkan soft skill. Contohnya saja menyusun batu, bagaimana batu itu bisa disusun dengan rapi, bagaimana susunannya, bagaimana tidak akan roboh. Jadi kan harus berpikir kritis juga. Jadi jadi memang harus seimbang juga. Cuman lebih mengutamakan hard skill daripada soft skill di dalam pekerjaan kuli bangunan. Contoh dari soft skill adalah kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan lain-lain. Jadi perbedaan hard skill dan soft skill adalah hal yang paling mendasar. Yang membedakan antara hard skill dan soft skill adalah hard skill bisa dibuktikan sementara soft skill tidak. Jadi kita tidak bisa membuktikan kalau seseorang tersebut soft skill jika dia tidak bisa menjadi kepemimpinan. Kita harus melihat bukti nyatanya. Jadi hard skill mencakup pengetahuan, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan tentang guru dan dosen. 4 kompetensi minimal yang harus dimiliki guru dan dosen. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, personal, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Guru juga dituntut harus memiliki berbagai skill sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai orang tua bagi siswanya. Ia bertanggung terhadap perkembangan siswanya pada seluruh potensi yang dimiliki, baik afektif ataupun kognitif dan juga psikomotorik. Karena pendidikan manusia yang diharapkan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya. Pengembangan skill guru sebuah keharusan dalam rangkuman menghadirkan guru-guru berkompeten, inovatif, kreatif, dan cakap dalam mengatasi segala persoalan pendidikan. Terlebih dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini, dunia pendidikan sangat membutuhkan seseorang yang profesional dan tanggap terhadap tantangan zaman. Di dalam menjalankan tugasnya, guru dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi sebagai penunjang kesuksesannya di dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya adalah yang pertama, mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, berakhlak rabbani, bertakwa dan taat kepada Allah. Yang ketiga, memiliki integritas moral sebagaimana Rasulullah, yakni jujur, amanah, transparan, dan cerdas. Yang keempat, cinta dan bangga terhadap profesinya sebagai guru. Yang kelima, menguasai dunia pendidikan secara utuh, termasuk fisik, psikis, peserta didik, merancang pembelajaran eksploratif, aspiratif, dan responsif, serta inovatif. Undang-undang guru dan dosen menyebutkan setidaknya guru memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogis, yaitu guru hendaknya memahami peserta didiknya. Perancangan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangannya. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu guru harus memiliki kepribadian luhur sebagaimana seorang pendidik sekaligus seseorang yang akan menjadi panutan bagi peserta didiknya. Kepribadian yang dimaksud adalah seorang guru memiliki kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, melaksanakan dan konsisten terhadap norma hukum, dan memiliki etika dan kerja tinggi. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Dalam arti guru harus mempunyai dalam keilmuan yang disampaikan, serta mampu melakukan kajian kritis dan pendalaman. Yang keempat yaitu kompetensi sosial, yaitu guru harus mampu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik secara kolega dan masyarakat. Kompetensi sosial diharapkan adalah guru memiliki kemampuan bersikap menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, dan komunikatif dan kooperatif. Soft skill. Soft skill bagi guru sangat penting adanya. Rama Yulis mendefinisikan bahwa soft skill sebagai bentuk keterampilan individu membina hubungan antara orang lain dan masyarakat, dan keterampilan mengatur diri sendiri, dapat mengembangkan unjuk kerja secara maksimal sehingga menunjukkan kualitas diri yang bersifat ke dalam dan keluar. Soft skill juga didefinisikan sebagai seseorang yang dimiliki seseorang yang tidak bersifat kognitif, tetapi lebih ke afektif, yang memudahkan seseorang untuk mengerti kondisi psikologis diri sendiri, mengatur ucapan, pikiran, dan sikap perbuatan yang sesuai dengan norma masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Soft skill juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, interpersonal soft skill yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian. Yang kedua yaitu interpersonal skill, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan dalam membangun relasi dengan orang lain secara afektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Regina Degustika, salah dan janggalnya saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang terjadi hari ini cepat berlalu. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.